Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang baru bergabung silahkan Anda subscribe, Anda like, Anda share, dan alangkah baiknya Anda menonton video saya yang dulu-dulu biar Anda paham gitu ya. Kepoin video-video saya yang dulu. Ini saya akan membuat video singkat mengenai ya untuk memotivasi Anda, lebih memotivasi dan lebih untuk mengelola pikiran dan perasaan Anda. Saya tahu kesulitan Anda, saya tahu kegundahan Anda, saya tahu kegelisahan Anda, saya tahu kecemasan Anda, dan saya tahu apa yang Anda pikirkan saat ini, saya tahu apa yang Anda rasakan saat ini, dan saya tahu apa yang Anda inginkan saat ini. Karena apa? Saya sudah bersandingan dengan sakit itu lama, jadi saya tahu sensasi apa aja. Saya tahu, saya pernah merasakan. Dari halusinasi, saya juga sudah pernah merasakan. Ya, sebenarnya saya dulunya itu adalah seorang psikotik ya. Jadi psikotik itu lain dengan psikosomatik. Kalau psikotik itu ya seperti ada halusinasi ya nggak seperti ya halusinasi itu. Saya dulu itu kalau berhenti di lampu merah pakai motor, itu seperti ada yang berbicara sama saya, awas di belakang, lihat. Jadi saya kalau di lampu merah itu sering toleh-toleh di belakang, takutnya saya dicidrai orang, ditembak orang dari belakang, begitu ya. Itu jadi Anda perlu tahu itu sudah kehalusinasi. Dan untung sebenarnya saya juga percaya sama itu. Kalau saya percaya sama halusinasi itu nanti bisa ke delusi atau waham gitu. Dan itu fisik saya belum terganggu. Saya masih kuat tenaga saya sebelum saya kena psikosomatis. Ya, kalau jadi psikotik itu atau psikotis itu ya kondisi pikiran ya halusinasi itu tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata, begitu. Ya. Dan itu belum mengganggu ke fisik saya, ke badan saya. Belum ada keluhan-keluhan di fisik. Tapi setelah berjalan beberapa tahun ya, akhirnya muncullah gejala-gejala di fisik. Sensasi-sensasi yang ada di fisik ini, yang ada di raga saya ini, mulai muncul satu persatu. Dan itu klimaksnya adalah psikosomatik gitu ya. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi Anda kalau badannya lemah berarti Anda ya psikosomatis. Orang psikotik itu ya badannya sehat ya. Badannya sehat, tetapi pikirannya yang nggak sehat, begitu. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Ini tidak bisa untuk Anda patenkan menjadi dasar, enggak. Ini menurut pengalaman saya begitu. Itu ya. Terus begini. Dan dulu saya itu orangnya gemuk ya, gemuk, nggak seperti sekarang. Lengan saya itu mungkin sebesar betis Anda atau paha Anda. Dada saya montok sekali dulu ya. Sekarang jadi tikus darat. Apa? Tahu nggak tikus darat? Tinggi kurus, dada rata. Itulah keadaan saya yang sekarang. Saya harus jujur sama Anda. Dulu saya gemuk ya. Gemuk sekali. Berat badan saya 80. Sekarang 70. Dulu pernah turun drastis 63 kg. Bayangkan. Dari 80 menjadi 63 kg. Naik 70 kg dan bertahan, kadang turun, kadang naik, turun, naik, tapi turunnya nggak drastis, naiknya juga nggak drastis, begitu. Nah, jadi kalau Anda sekarang itu masih kurus, ya sudah nikmati aja, karena memang itu ya, dari kita mungkin makan terus kok nggak gemuk-gemuk. Nah, gizi itu larinya nggak ke badan, diserap oleh apa? Pikiran-pikiran kita, boros, otak itu boros energi, gitu. Ya, itu yang perlu Anda pikirkan. Nah, sekarang begini. Selama Anda belum bisa istirahatkan pikiran Anda,
ya kekacauan itu akan selalu ada. Gejala fisik akan selalu ada. Jadi yang saya sarankan untuk Anda semua, yang saya gembor-gemborkan untuk Anda semua, itu adalah apa? Istirahatkan pikiran Anda. Walaupun dalam sehari semalam, ya, kalau orang tidur itu kan otak istirahat ya, pikiran istirahat. Tetapi itu bagi orang sehat. Orang yang dengan gangguan gejala-gejala psikosomatik, tidur, itu otaknya nggak istirahat. Ya, biarpun kita merasa tidur, tetapi otak ini bekerja, nggak istirahat. Ya, itulah. Ya memang begitu. Jadi Anda nggak usah heran, misalnya Anda tidur kayak enggak, kayak tidur kayak enggak, begitu. Atau bahkan Anda tidak bisa tidur. Nah, disitulah otak tidak istirahat. Padahal otak ini perlu istirahat. Istirahat dalam arti di sini tidak memikirkan apa-apa. Ya. Atau Anda manjakan, kalau Anda ingin istirahatkan otak, istirahatkan pikiran, manjakan diri Anda dengan pendengaran-pendengaran dan penglihatan-penglihatan Anda. Misalkan ya, pendengaran Anda ya, kalau Anda muslim ya sering dengarkan sholawat, murotal Al-Quran, dan lagu-lagu religi. Kalau Anda non-muslim kan ada ya, lagu-lagu rohani itu kan ada, ya atau tidak. Nah, itu. Terus, Anda, ini mungkin Anda bosan. Anda belum tahu ya, fungsi dari meditasi itu apa. Meditasi relaksasi. Meditasi itu, kegunaannya, fungsinya, selain kita ingin mendekatkan sama Sang Pencipta atau manunggaling kaula lawan Gusti. Nah, itu kita itu sudah mengistirahatkan otak kalau kita mau meditasi. Karena apa? Meditasi di sini itu, apalagi yang tuntunan dari saya ya, itu meditasi itu selalu memusatkan pada nafas. Apabila kita memikirkan sesuatu hal yang tidak perlu, langsung konsentrasikan pikiran Anda, langsung tujukan ke nafas Anda, keluar masuknya nafas Anda, begitu. Nah, itu meditasi yang saya pelajari itu. Saya nggak konsentrasi Pak, kalau meditasi misalnya mendengarkan audio meditasi dari saya, nggak konsentrasi, nggak bisa, nggak apa-apa. Terus dengarkan, gitu. Ya, Anda berusaha untuk mendengarkan itu, untuk mengikuti arahan-arahan dari saya. Nanti kalau mau tidur langsung ya, pakai headset, dengarkan audio meditasi relaksasi dari saya. Ada itu yang di laut, Anda cari thumbnailnya itu, gambarnya itu yang di laut. Itu sebenarnya itu meditasi yang sangat dahsyat loh ya, sama pembersihan aura. Nah, itu istirahatkan otak, ada meditasi saya itu ya. Jadi kalau Anda, selama Anda belum bisa mengistirahatkan pikiran Anda, kekacauan itu akan selalu ada, gejala di fisik itu akan selalu ada, begitu. Nah, di sini memang diperlukan seorang motivator atau mentor ya. Anda bisa lakukan hipnoterapi, bisa juga ya. Anda lakukan konseling, bisa juga. Tapi kalau fisik Anda memang lemah dan Anda sudah tidak bisa mengendalikan lagi, ya ikhtiar insani itu harus dengan berobat, begitu. Walaupun saya nggak pernah ke psikiater, tapi setidaknya saya pernah merasakan minum obat antidepresan, ya. Walaupun saya minum dan tidak saya minum, saya nggak tahu bedanya itu apa, saya nggak tahu, gitu. Nah, karena itu saya belum bisa mengelola pikir dan perasaan saya, belum mempunyai edukasi tentang apa sih itu psikosomatis. Jadi, pikiran Anda lah yang bisa menyembuhkan Anda. Itu ya. Pola pikir Anda itu yang bisa menyembuhkan Anda. Ingat itu. Selama Anda belum bisa mengistirahatkan otak Anda, yaitu Anda tidur pun tidak bisa otak Anda istirahat. Pikiran Anda nggak bisa istirahat, Anda tidur pun. Karena apa? Saya yakin tidur Anda itu nggak berkualitas. Ya. Tidur tetapi
ngelambiar kalau orang Jawa ya. Kalau orang Jawa ngelambiar. Kita berbaring, tetapi berbaring di tempat tidur ya. Itu pikiran kita melalang buana. Nah, selama itu masih mendominasi Anda, masih Anda rasakan itu, ya memang itu susah untuk bangkit ya. Saya nggak menakut-nakuti Anda, saya harus berbicara sesuai fakta. Biar apa? Biar Anda mau memperbaiki pikiran Anda. Dengan apa, Pak? Meditasi, relaksasi. Itu. Kuncinya itu sebenarnya kalau kita setiap hari mau melakukan meditasi, relaksasi, ya itu akan mempercepat kesembuhan Anda. Ya, dibantu dengan olah nafas. Karena meditasi saya itu adalah meditasi kesadaran gitu ya. Makanya kalau orang Jawa itu manekung atau olah nafas ya, terus samadhi atau merasakan nafas. Nah, disitulah akan timbul yang namanya kesadaran gitu. Kalau belum timbul kesadaran, ya sudah, pikiran ini ya hanya sebagai angan-angan, hanya angan-angan begitu ya. Itu yang perlu Anda tahu. Karena apa? Mengistirahatkan otak itu sangat dibutuhkan sekali bagi penderita gejala psikosomatis ya. Nanti setelah Anda lihat video saya ini, silakan Anda bermeditasi tuntunan dari saya ya. Itu harus Anda lakukan terus menerus. Saya sudah bosan, Pak, sudah bosan melakukan itu. Nah, ini bosan ini yang menjadi penyebab Anda itu susah untuk bangkit. Sedikit saja bosan, tidak mau melakukan lagi, akhirnya memulai lagi dari nol lagi nanti begitu. Itu ya, itu yang perlu Anda tahu, karena ini bentuk kepedulian saya sama Anda karena kita pernah senasib. Dan saya tahu apa yang Anda rasakan saat ini, memahami ya, sensasi apapun saya itu memahami. Jadi Anda bertanya yang hanya begini, Pak, saya nggak bisa mengungkapkan, tapi saya bisa merasakan, memahami gitu. Nah, mulai sekarang ayo istirahatkan otak Anda. Banyak itu video saya yang istirahatkan pikiran ya, terapi-terapinya bagaimana, banyak video saya itu. Ya sayangnya subscriber saya baru sedikit, yang nonton juga sedikit, padahal di situ itu ada kunci-kunci untuk penyembuhan. Tuh, ya. Mungkin hanya itu saja ya. Tetap semangat kawan, jangan kendor, tetap tenang, sabar, ikhlas, dan segera perbaiki pikiran dan perasaan Anda. Nah, karena itu akan membantu mempercepat kesembuhan Anda. Itu. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.